Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Ingat, pastinya ya, tetap jaga kesehatan. Baik, pagi hari ini kita bertemu lagi di daring pembelajaran TIK. Ya, baik, pagi hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran kita yang baru tentang 3 menu yang akan kita pelajari. Yaitu 3 menu ini adalah menu bold, italic, dan underline. Kalian bisa lihat enggak Pak Guru punya kursor ini. Nah, jadi anak-anak kita akan mempelajari 3 menu ini. Nah, 3 menu ini ada fungsinya masing-masing. Kenapa kita mempelajari secara bersamaan? Karena 3 menu ini akan sering kita gunakan secara bersamaan dalam satu dokumen yang kita buat. Oke? Nah, oke. Sekarang Pak Guru akan jelaskan fungsi dari tiap menu ini. Oke? Nah, yang pertama, menu bold ya, anak-anak. Menu bold ini fungsinya untuk menebalkan huruf. Jadi misalnya kalian ingin mengetik sebuah cerita dan cerita itu kan pasti memiliki judul. Nah, judul ini kita uh, misalnya menampilkan lebih menonjol, lebih terlihat dari cerita kita. Jadi kita tebalkan teksnya. Oh, judulnya yang ini ya, yang bold, yang tebal ini ya. Itu berarti judul bagian atas, ya. Setelah itu, nah itu juga membantu yang pembacanya itu mengetahui judulnya yang ini. Setelah itu ceritanya tentang ini ya. Misalnya nih, kita membuat sebuah cerita tanpa judul, ya. Kita membuat sebuah cerita tanpa judul. Kan pas pembacanya, aduh, ceritanya tentang apa ya? Tunggu dia baca dulu semuanya baru dia pahami. Nah, tetapi kalau misalnya kita sudah kasih judulnya ya di awal, pasti anak-anak pasti pembacanya sudah tahu, oh dia akan cerita tentang ini, nah kayak gitu. Tetapi untuk membantu pembaca mengetahui cerita itu tentang apa, kita juga harus menonjolkan ya, menampilkan lebih jelas lagi judulnya biar orang yang membacanya itu tahu. Dengan cara kita bisa menebalkan teksnya dengan menu bold tadi. Oke, bold ya. Meletak menunya di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita ke menu italic. Nah, italic ini anak-anak fungsinya adalah untuk memberi efek miring pada teks. Oke, memberi efek miring pada teks. Nah, anak-anak, seperti apa sih tampilannya? Nah, nanti kita akan coba praktekkan. Nah, tapi menu ini kita bisa manfaatkan ketika kita misalnya mengetik sebuah cerita. Nah, cerita itu kita mau jadikan yang poin pentingnya. Kita bisa membuat efek miring, mau itu satu kata, satu baris, ya, atau satu paragraf mungkin, itu bisa kita memberikan efek miring. Oke? Paham anak-anak? Nah, oke, kita lanjutkan lagi, yaitu menu yang ketiga tentang menu underline. Nah, menu underline ini anak-anak kita bisa manfaatkan ketika kita membuat sebuah judul, ya. Ketika kita membuat sebuah judul, kita bisa membuat garis bawah pada judulnya agar lebih rapi dan lebih cantik lagi. Oke? Paham ya anak-anak ya? Harapan Pak Guru kalian paham. Nah, tetapi bukan cuma judul saja, kita bisa memasukkan menu underline ini atau italic mungkin atau bold mungkin ke dalam sebuah paragraf kita, ya. Tetapi Pak Guru menjelaskan ini biar yang seperti tadi itu agar anak-anak lebih paham gitu ya, lebih mengerti, oh maksudnya ini ya. Tetapi menu ini kita bisa manfaatkan di teks yang panjang juga. Oke? Nah, seperti apa tampilannya? Mari kita coba praktekkan bersama. Yang pertama yaitu menu bold. Pak Guru, kita mengetahui menu bold itu bagaimana sih biar lebih mudah? Nah, caranya kita cukup ingat bold. Bold itu huruf awalnya itu B. Nah, berarti kalian cukup cari yang menu yang ada bentuk huruf B. Nah, letaknya itu berada di menu home, toolbar home. Lalu kalian geser ke bagian bawah ini, di bawah font, kalian pilih bold. Ya.
Nah, setelah kalian pilih bold, ya, kalian bisa mengetik teks yang kalian inginkan. Nah, anak-anak, tetapi kalian bisa, ini sebuah opsi atau pilihan saja. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan menu itu dulu, kalian klik dulu menu itu, baru kalian ketik ceritanya itu bisa. Bisa juga kalian ketik dulu cerita kalian, baru kalian tambahkan menu itu, bisa, ya, tergantung anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru manfaatkan menu ini ketika Pak Guru sudah selesai mengetik, ya. Tujuannya apa? Pak Guru biar Pak Guru bisa ajarkan kalian untuk bloknya biar rapi. Nah, kita ketik dulu katanya, pakai kata ya, tidak usah pakai cerita, pakai kata saja untuk sebagai contoh. Misalnya cerita. Nah, cerita ini kan masih tadi Pak Guru sudah ubah fontnya ya, selalu font size-nya sudah Pak Guru ubah, jadi makanya kelihatan besar. Nah, setelah itu kalau kita sudah ketik ceritanya, kita klik dulu kursor kita atau pointer kita ke bagian paling depan seperti ini. Lalu kita klik kiri pada mouse, tahan jangan dilepas, lalu geser. Oke. Nah, kalau anak-anak sudah blok seperti ini, kita bisa manfaatkan menu bold tadi dengan cara klik home lalu pilih bold. Nah, maka teks cerita ini maka akan lebih tebal. Oke, anak-anak, paham? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke, lanjut lagi. Nah, ketika kita selesai mengetik, ya, setelah kita gunakan bold ini, ya, kita klik bagian depan. Nah, tetapi apakah menu bold ini ketika kita sudah selesai ketik, setelah itu kita selesai blok, kita sudah gunakan menu bold, secara otomatis akan mati ketika kita ingin ketik cerita yang lain atau teks yang lain? Apakah akan mati? Tidak, jawabannya Nana. Karena menunya ini masih aktif. Untuk menonaktifkannya, kita perlu klik kembali menunya. Oke. Kita klik kembali menunya. Oke, menu boldnya kita klik kembali. Caranya kita mengetahui menu bold ini aktif atau tidak, kita cukup melihat di bagian sisi-sisinya, kiri, kanan, atasnya. Ya, kita lihat kalau aktif itu akan memberi tanda kotak di sini warna abu-abu atau warna biru. Tetapi kalau tidak aktif, maka tidak akan ada warna di tiap sisinya. Oke, paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Lanjut. Kalau sudah, sekarang kita enter. Lalu setelah kita enter, kita akan membuat satu kata lagi, ya, satu kata lagi untuk menggunakan menu italic, ya, untuk memberi efek miring. Nah, Pak Guru contoh. Cerita hari ini. Nah, ini kan masih biasa nih ya, tidak ada miring, tidak ada tebal. Nah, caranya untuk memberi efek miring, kita blok lagi kayak tadi yang teks yang pertama. Kita blok, pas-pasan ya, yang mana yang kita ingin memberi efek italic atau miring. Ya. Setelah kita blok, kita pilih menu home seperti tadi, lalu kita pilih italic. Nah, maka teksnya akan miring. Lalu kalau sudah, kita klik bagian depan. Nah, kalau kita sudah klik di bagian depan, apakah sudah mati menunya? Jawabannya tidak. Kita harus mematikan lagi, manual lagi. Kita klik menunya, ya, sampai tidak ada abu-abu atau biru di sisi kanannya, di sisi kiri kanannya atau atas bawahnya. Nah, oke, ini Pak Guru lupa nih, yang ini. Bentar, Pak Guru ulangi ya, italic. Nah, oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan coba ke kata yang ketiga untuk menggunakan menu underline. Kita tekan ke bawah, ya. Setelah kita tekan ke bawah, enter ya maksudnya Pak Guru ya. Kita tambahkan kata cerita hari ini di rumah. Ada dua di sini. Kita klik dulu bagian depan, blok seperti ini. Kalau sudah blok, kita ke menu home, lalu pilih menu underline. Nah, seperti ini anak-anak. Lalu kita klik di depan.
Oke, paham Nana? Harapkan Pak Guru kalian paham. Nah, Nana perlu diingat, ini salah satu teks sebagai contoh. Tetapi misalnya kalau kalian mengetik sebuah cerita panjang, setelah itu kalian ingin menggunakan menu ini, bisa-bisa saja. Ya, menu ini bukan diperuntukkan hanya untuk 1-2 kata teks saja. Ya, tidak diperuntukkan untuk itu. Ya, tapi bisa kita peruntukan untuk teks yang lebih panjang lagi. Jadi jangan khawatir anak-anak ya. Misalnya kalian ingin membuat sebuah cerita, ceritanya tuh mau kalian kasih bold semua satu paragraf. Setelah paragraf kedua kalian mau tambahkan underline. Paragraf ketiga kamu mau tambahkan italic, itu enggak masalah ya. Nah, Pak Guru, pasti ada anak bertanya, Pak Guru, apakah 3 menu ini bisa kita gunakan secara bersamaan dalam satu teks atau satu kata? Bisa. Coba Pak Guru contohkan. Yang bold ini kan, yang teks yang bagian bold ini kan hanya bold. Kita tambahkan italic, kita tambahkan underline. Maka akan tampilnya seperti ini. Begitupun dengan ini, ketika kita ingin menambahkan underline, kita bisa tambahkan underline. Begitupun dengan teks yang ketiga, ya. Ketika kita ingin menambahkan italic, maka akan menjadi miring. Paham? Harapan Pak Guru kalian paham. Nah, kalian bisa praktekkan di komputer atau laptop kalian, atau mungkin yang punya smartphone di smartphone kalian itu ada pasti WPS. Kalau memang yang smartphone yang ada ya, kalian bisa coba belajar mengetik, lalu kalian gunakan menu yang Pak Guru ajarkan kali ini. Oke? Nah, untuk hari ini materinya saja. Nanti pertemuan yang akan datang, Pak Guru akan minta kalian membuat sebuah cerita ya, dengan memanfaatkan 3 menu ini. Oke? Siap? Harus siap dong. Nah, oke, sekian dari Pak Guru untuk materi hari ini. Harapan Pak Guru kalian paham dan kalian bisa praktekkan dengan baik dan benar. Kalau salah, dicoba lagi. Kalau salah, dicoba lagi hingga bisa. Jadi jangan khawatir, aduh Pak Guru saya enggak bisa, saya takut salah. Tidak apa-apa, dicoba aja. Nanti kalau kalian sudah sering mencoba, pasti sudah bisa. Ya. Oke, sekian dari Pak Guru. Selamat pagi. Bye-bye.